Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Muthalib Akbar dari FTIK Prodi Bahasa Arab dengan nomor NIM 11902 akan memaparkan bagaimana observasi saya ke SMP Islam Terpadu Nurul Wahdah di Jalan Media dekat Ayani, dekat Universitas Tanjung Pura yang saya laksanakan dalam minggu-minggu terakhir ini. Baik, sekolah ini sebenarnya didirikan sejak tahun 2018 untuk tahun pertamanya. Walaupun perencanaannya itu sudah sejak dari tahun 2017. Dalam pada itu, sekolah ini telah memiliki sebuah gedung yang berdiri di atas lahan seluas 1078 meter persegi dan dilengkapi dengan 6 kelas perpustakaan, aula, sanitasi, ruang guru dan beberapa ruang yang membantu proses belajar mengajar di sekolah ini. Waktu itu pertama-tama itu ada kepala sekolahnya itu adalah Pak Gustiandi. Kemudian juga dia dibantu oleh beberapa orang wakil-wakilnya yang membawahi bidang kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana. Dan itu juga dibawahi padanya itu TU, bendahara, dan sekretaris juga kepada guru atau wali kelas. Guru atau wali kelas. Nah, dalam dalam hubungan guru ataupun siswa yang saya ingat di sini kalau jika hari-hari biasa itu diadakan proses belajar mengajar seperti biasa, dan di sekolah ini juga peran daripada guru BK dan sinergi dari siswa dan guru-guru mata pelajaran juga dikuatkan. Nah, selain dari itu juga selama masa wabah ini yang mana menghalangi terjadinya proses belajar mengajar antara siswa dengan guru secara langsung, namun tetap bisa terlaksana dengan baik proses belajar mengajar yang ada di sini. Jika di hari-hari biasa itu pelajaran belajar mengajar itu biasanya dilaksanakan masuknya pada pukul 7 pagi dan pulangnya itu pada pukul 16.15. Nah, jika ada tambahan berupa tahsin bersanad, biasanya pulangnya itu jam 5 sore. Dan guru-guru biasanya pun lebih dari itu juga pulangnya, biasanya pun lebih dari maghrib. Selama masa wabah ini, guru maupun siswa sedaya upaya mempergunakan alat-alat digital seperti sarana-sarana seperti WhatsApp, sarana-sarana seperti Zoom, dan juga materi-materi yang sedikit banyak membantu, yakni dari YouTube. Nah, eh, dalam pelaksanaan di sini baik guru maupun guru sendiri yang saya amati dari pengamatan atau observasi ini telah sedaya upaya mempergunakan silabus dan RPP mereka supaya berjalan dengan baik kegiatan belajar mengajar. Walaupun memang yang kurang bisa diperhatikan secara langsung itu adalah keaktifan dari siswa tersebut. Namun tetap walaupun begitu tetap ada yang aktif. Maka untuk nanti penilaian sudah sejauh mana nilai penyerapan ilmu dari siswa, maka diadakanlah tes ataupun latihan yang mana untuk memperlihat sejauh mana kemampuan siswa untuk memahami materi-materi pelajaran yang diajarkan padanya. Nah, manakala misalnya tuh ada siswa yang kesulitan dalam pembelajaran ataupun misalnya terhambat dalam hafalan Qur'annya, maka tak masalah bagi siswa untuk datang ke sekolah untuk belajar langsung kepada guru dan diterapkan protokol kesehatan yang ketat
Meskipun semula pada awal tahun ajaran baru semester ajaran baru memang sempat diadakan tatap muka secara sebentar saja, tidak lama. Tiba-tiba kasus COVID-19 naik, maka otomatis kembali lagi daring. Baik, saya tadi lupa untuk memaparkan visi misi dari sekolah ini. Yang saya dengar dari sekolah, dari guru juga, sekolah SMP IT, sekolah menengah pertama Islam Terpadu Nurul Wahdah itu memiliki visi antaranya adalah visinya adalah terciptanya generasi Qur'ani yang saleh, yang cerdas dan berakhlak Islami. Kemudian misinya adalah menjadi lembaga pendidikan berbasis Islam dengan siswa supaya dididik memiliki kecintaan terhadap Al-Qur'an dan memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap tentang hal-hal keislaman, kemudian juga melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan kesalehan, ibadah, kecerdasan akal, dan kemuliaan akhlak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kemudian keempat, mengembangkan sistem manajemen mutu terpadu pendidikan Islam terpadu. Kemudian yang kelima, memberikan pelayanan terbaik dan keteladanan terhadap peserta didik atas nilai-nilai Islami yang inklusif dan humanis. Kemudian juga mendorong peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Kemudian juga nomor 7, meningkatkan pembinaan rohani siswa dengan menerapkan konsep tazkiyatun nufus, penyucian jiwa yang terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Kemudian juga meningkatkan peran serta orang tua siswa dan masyarakat sekitar dalam mengembangkan sekolah. Nah, kembali kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya dalam proses belajar mengajar itu juga peranan dari BK juga UKS juga penting di sini. Saya juga tadi yang strukturalnya dari mulai kepala sekolah, wakil kepala, bendahara, dan TU yang TU juga untuk arsip dan sebagainya itu. BK ini biasanya membantu konseling ataupun membantu memecahkan masalah siswa yang datang secara pribadi kepada guru konseling tersebut, ataupun juga sebagai kontrol moral terhadap apa yang berlangsung di sekolah ini. Nah, kemudian juga masuk kepada pengembangan diri ataupun ekstrakurikuler dan prestasi yang diperoleh. Nah, di dalam sekolah ini, karena ia juga memiliki fasilitas berupa meja pingpong, kemudian juga raket badminton, juga hoop untuk melempar bola basket, itu juga memiliki beberapa ekstrakurikuler, antaranya berupa basket, kemudian juga ada badminton dan panahan. Nah, selain di kegiatan penunjang dari akademik ini juga diajarkan semacam English Day, kemudian juga kegiatan wira swasta, semacam kegiatan jualan gitu pada hari Jumat atau Sabtu. Kemudian juga ada kegiatan mabit bulanan, mentoring, dan agenda tahunan berupa Junior Islamic Camp yang diadakan seperti tahun lalu sebagaimana cerita guru di Singkawang. Nah, kemudian juga pada prestasi yang diperoleh di tahun-tahun terakhir ini, di tahun 2018 misalnya, memperoleh juara 1 lomba dai dan juara 2 dan juara 3 pada masing-masing lomba di tahfizul Quran tingkat putri dan putra, Pada tahun 2019 memperoleh juara 2 PAI pendidikan agama Islam tingkat nasional di Makassar pada tahun 2019. Nah, mungkin itu sekilas yang bisa diceritakan oleh penulis pribadi. Yang pribadi amati pula bahwasanya sekolah ini juga menekankan adanya kebersihan, adanya kerapian, adanya kerukunan, juga keteraturan pada dari segala aspek dari sekolah ini, dari mulai misalnya pembelajarannya itu siswinya itu memang disuruh untuk berpakaian rapi,
meskipun daring pun gurunya juga. Nah, dari hal sekolahnya juga pun selain juga dilengkapi dengan fasilitas berupa AC, berupa konstruksi bangunannya yang tertutup, juga dilengkapi fasilitas semacam dispenser untuk air minum, dan itu juga membantu bagi siswa jika hari-hari biasa masuk ke sekolah ini berlangsung layaknya pembelajaran sebelum wabah. Nah, kesimpulan dari penulisan karya tulis pengamatan ini, penulis menilai bahwasanya sekolah ini menjaga nilai kekompakan, kesolidan, dan kesabaran dari para gurunya yang sempat diperlihatkan kepada saya, karena saya juga melihat bagaimana gurunya itu sendiri memvideokan dirinya ketika dalam hal ini pelajaran bahasa Arab. Sang guru ini kelihatan begitu sabar meskipun ada yang diam, meskipun ada yang tetap perlu dibantu atau dibimbing. Dan inilah yang saya kira menjadi modal penting untuk seorang calon guru mengajar atau menjadi pendidik di masa yang akan datang. Nah, kemudian juga saran dari penulis, semoga tetap bertahan. Bagaimana cara sekolah ini dalam menjaga kekompakannya, kemudian juga keahlian-keahlian dan keterampilan-keterampilan dalam hal pedagogisnya, sehingga diharapkan di tahun-tahun yang akan mendatang sekolah ini juga menciptakan adanya prestasi-prestasi baru. Juga pada diri saya sendiri berharap semoga dengan ini juga bertambah keterampilan saya, pemahaman saya terhadap ilmu-ilmu kependidikan atau ilmu-ilmu pedagogis. Ya, baiklah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.